Saudara sekalian, Shalom. Saya bersyukur hari ini diberi sehat dan saya sangat senang bisa menyapa saudara sekalian dengan sebuah renungan pendek yang kali ini saya beri tema berkat yang tidak terduga. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang atas apa yang telah terjadi padanya. Saudara sekalian, kisah ini terjadi di sebuah waktu, itu waktu sembahyang kira-kira jam 3 sore. Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah dan di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahir yang ditaruh oleh famili atau keluarganya di depan pintu gerbang. Orang ini adalah orang yang hidup dalam derita tanpa harapan, lumpuh sejak lahir. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah meminta-minta. Pada waktu itu Petrus harus mau masuk ke bait Allah dan orang ini menatapnya, berharap mendapat sesuatu. Katakanlah sedekah. Kalau di Indonesia katakanlah 10.000, 30.000. Tapi Petrus dan Yohanes menatap dia dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, berjalanlah." Lalu ditolong orang itu dengan tangan kanan diangkat, dan orang itu kemudian menjadi sehat. Mata kaki dan kakinya menjadi kuat, lalu berjalan melompat-lompat dan memuji Allah. Saudara yang kasih, apa yang kita baca itu adalah kisah bagaimana seorang yang mendapatkan berkat anugerah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dia hanya mengharapkan sedekah, sedikit uang untuk menyambung hidup yang penuh keterbatasan. Tetapi dalam nama Yesus, Petrus berkata, "Berjalanlah." Dan orang ini sembuh. Itulah yang saya maksud berkat yang tidak terduga. Dalam hidup ini kadang-kala kita frustrasi, ada hal yang sulit, yang susah diatasi, tidak pernah bisa ada solusi. Begitu lambat. Tetapi kadang-kala juga ada pengalaman-pengalaman hidup yang mengagumkan, di mana Tuhan berkaya. Orang ini, saudaraku, tidak pernah menduga bahwa dia akan sembuh. Yang dia harapkan cuma sedekah. Itu saja. Tapi karya Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan tiada batas. Saya punya kenalan seorang yang hidup dalam segala keterbatasan. Tidak pernah melihat dalamnya kereta api. Tidak pernah apalagi melihat pesawat dari dekat. Yang pernah dia lihat itulah pesawat terbang jauh di ketinggian 1 kilo, 2 kilometer. Tapi saudara, dalam perjalanan waktu yang tidak terduga, orang ini diberi rahmat Tuhan. Tiba-tiba dia lolos seleksi. Lalu pergi naik pesawat. Bukan hanya 1 jam, 2 jam. Pesawat itu di atas lamanya 24 jam. Berkat yang tidak pernah diduga. Dalam hidup ini, saudaraku, kita harus percaya pada Tuhan. Sesulit apapun hidup kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti bisa menolong kita. Dan pasti ada jalan keluar yang diberikan. Kadang-kala bahkan ada hal-hal yang tidak terduga yang Tuhan berikan. Karena itu mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita. Karena kepada Tuhan yang kita percayai selalu ada berkat yang diberi. Mari kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati dan percaya bersamanya kita bisa melakukan bahkan hal yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih. Dalam hidup ini kadangkala rumit, sulit, kadangkala nyaris frustrasi, depresi. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan selalu
ada jalan keluar. Karena itu ajar kami untuk percaya dan tidak pernah pesimis dan frustasi. Hidup ini harus dijalani. Hidup ini perjuangan. Bersama Tuhan kami bisa dan kami menang. Berkati kami semua hari ini Tuhan. Bapa terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.